Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Baik, beberapa waktu yang lalu saya sudah mempodcast tentang waspada rokok elektrik di sekitar kita. Nah, pada hari ini pembahasan kita lanjutkan ya. Saya kira untuk bisa waspada kita tentu harus memahami kira-kira seperti apa sih rokok elektrik ini, bahayanya terhadap kesehatan ya. Karena selama ini banyak dipahami rokok elektrik ini lebih sehat dibanding rokok biasa atau rokok tembakau gitu ya. Memang penelitian tentang rokok elektrik ini masih terus berlangsung ya. Tentu tidak secara luas dibanding tembakau yang memang sudah lama diteliti ya. Nah, hasil-hasil penelitian ini juga mengindikasikan ya bahaya-bahaya rokok elektrik ini tidak kalah bahayanya dengan rokok tembakau gitu ya. Tentu saja ketika itu suatu asap masuk ke paru-paru, maka yang paling berisiko terhadap rokok elektrik adalah kerusakan di dalam paru-paru kita. Jadi gangguan fungsi paru yang bisa, kalau itu terus berlangsung, itu bisa mengakibatkan yang namanya bronkitis kronis atau kemudian sering menyebut sebagai PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronis. Itu resiko yang paling utama dan yang pertama gitu ya. Dan kenapa resiko ini menjadi sangat mungkin terjadi, itu kaitannya dengan dampak yang kedua, yaitu ketergantungan dan nikotin. Jadi fenomena rokok elektrik ini sama juga dengan tembakau, bisa menimbulkan adiksi, ketergantungan. Dan ini yang kemudian menjadi sulit untuk berhenti. Ya, bahkan ketika itu menjadi adiksi, gitu ya, konsumsinya itu justru akan terus meningkat untuk menghasilkan sensasi atau efek yang sama. Itulah salah satu kenapa ya bahan-bahan adiktif ini begitu gencar berpromosi ya, karena dia bisa menciptakan ketergantungan dan terus konsumsinya akan terus meningkat gitu ya. Kemudian yang ketiga, apalagi rokok elektrik dikonsumsi oleh orang yang sangat muda, bahkan mungkin anak-anak, maka potensi terjadinya gangguan perkembangan otak ya. Jadi ini bisa terjadi gangguan perkembangan otak, artinya otak tidak berkembang dengan maksimal karena juga adanya bahan kimia-kimia yang berbahaya gitu ya. Nah, resiko yang lain walaupun mungkin segalanya sudah diantisipasi adalah karena ini adalah bahan bakar ya, jadi bisa terjadi ledakan dan kebakaran ya. Mungkin untuk saat ini quality control terhadap rokok-rokok elektrik ini masih cukup baik ya, tetapi dengan pemakaian yang tinggi, pemakaian massal, kemudian muncullah istilahnya rokok elektrik kualitas rendah, maka resiko-resiko ledakan, resiko kebakaran itu tentu akan menjadi lebih mudah lagi untuk
terjadi. Ya. Kemudian dampak yang lain lagi adalah adanya gangguan kesehatan mental, ya, karena akan meningkatkan kecemasan dan depresi. Memang ini seringkali juga diteorikan dengan sebab akibat gitu ya. Jadi kadang-kadang orang karena cemas dan depresi kemudian menjadi perokok elektrik, ya, tetapi atau karena rokok elektrik orang menjadi cemas dan depresi. Ya. Jadi saya kira hubungannya memang ini bisa bolak-balik gitu ya. Dan yang risiko yang terakhir yang jelas adalah rokok elektrik ini menjadi pintu masuk rokok tembakau. Ya, jadi belum lagi nanti kita kalau bilang tentang risiko-risiko yang adiktif yang lebih berat, gitu ya. Apakah itu yang sering kita sebut sebagai narkoba? Ya, jadi rokok baik itu rokok elektrik maupun rokok tembakau itu banyak teori mengatakan sebagai pintu masuk, ya, gatekeeper, ya, pintu masuk penyalahgunaan nafzah, ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita jelaskan, kita sampaikan ya supaya menjadi lebih jelas gitu ya, dan kita menjadi lebih bisa menerangkan kepada anak-anak kita, ya, remaja-remaja kita, tetangga kita gitu ya, saudara kita tentang bahaya rokok elektrik. Ya, jadi rokok elektrik ini bergaya, ya, tapi tetap berbahaya. Jadi mari kita tinggalkan hidup bergaya yang membahayakan. Sekian, salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.